Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan lisan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga buat pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan memasuki sajian acara kita berikutnya di edisi hari ini, yaitu Bincang Indah Berfaedah, ya, bersama Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala, ya, dengan tema yaitu indahnya ta'anni dalam arus media, ya, barakallahu fikum. Ya, para pendengar, hari ini kita hidup di era di mana informasi berpindah lebih cepat daripada kedipan mata. Media sosial telah menjadi riuh, penuh dengan kabar yang seringkali belum jelas hulu dan hilirnya. Tak jarang, jari kita lebih cepat bertindak daripada akal sehat, memicu kegaduhan yang berujung pada fitnah dan penyesalan. Tentunya di tengah derasnya arus berita tersebut, ya, Islam menawarkan sebuah konsep mulia yang mulai terkikis, yaitu at-ta'anni, ya, sebuah sikap tenang, berhati-hati, dan tidak tergesa-gesa. Untuk membedah lebih dalam tentang indahnya sifat ini dalam bincang indah kali ini, yaitu indahnya ta'anni dalam arus media sosial, ya, telah hadir bersama kita Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala, ya. Beliau pengasuh Ma'had Darul Azhar Tasikmalaya. Beliau juga akan membimbing kita memahami bagaimana menjaga hati dan jemari agar tetap selamat di tengah hidup-pikuk dunia, ya. Mungkin kita akan langsung sapa beliau, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Sehat ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin langsung ke intinya aja Ustaz, ya. Yaitu mungkin juga sebagai pembuka, ya. Mau dijelaskan sebenarnya, ya Ustaz, ya, hakikat dari sifat ta'anni dalam kacamata Islam. Ya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sifat yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Para pendengar Radio Indah Siar dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. InsyaAllah ta'ala, kali ini dalam tema indahnya ta'anni dalam arus berita media, saya berkesempatan bisa hadir di studio. Tadi disampaikan tentang bagaimana penjelasan seputar hakikat dari sifat ta'anni dalam kacamata Islam, gitu, dan mengapa Rasulullah menyebut sifat ini sebagai sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pendengar, perlu untuk kita pahami bersama bahwa ta'anni itu adalah sikap teliti, ya. Atau dengan bahasa lain tasabbut, tenang. Bisa juga dibahasakan dengan tamahul. Tamahul itu artinya tidak terburu-buru. Nah, jadi Islam, agama kita, dalam hal ini mengajarkan seorang muslim supaya selalu berupaya untuk bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam segala urusannya, tanpa mengabaikan pekerjaannya tentunya. Ya, jadi tetap menunaikan kewajiban dengan penuh ketenangan, keikhlasan, dan itqan atau kesempurnaan. Dulu dikatakan man ta'anna nala ma tamanna. Jadi barang siapa yang bersikap tenang,
maka ia akan meraih apa yang dicita-citakan. Nah, kemudian kenapa Rasulullah SAW menyebut sifat ta'ani itu dicintai oleh Allah? Nah, memang ada redaksi hadis di mana beliau SAW mengatakan kepada Ashaj Abdul Qais bahwa dalam diri Anda itu benar-benar ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-hilm, kelembutan, dan yang kedua adalah al-anah atau ta'ani. Ya, ta'ani. Jadi ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Nah, sebagai jawabannya, karena sikap ta'ani atau tenang, tidak tergesa-gesa, itu akan mendatangkan kebaikan. Kemudian selain itu juga mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam kesalahan dan penyesalan. Karena banyak orang karena tergesa-gesa, tidak tenang, ya akhirnya salah dalam melakukan sesuatu, mengambil sikap atau memutuskan sesuatu. Pada akhirnya apa? Menyesal. Nah gitu. Nah kemudian sikap ta'ani dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu merupakan bentuk kedewasaan atau bahasa lainnya ya kematangan berpikir lah. Dan bahkan yang paling utamanya adalah bahwa sikap ini menunjukkan kekuatan iman seseorang. Jadi ketika iman yang ada di dalam diri seseorang itu kuat, maka ketenangannya pun akan semakin kuat. Ta'aninya itu tampak, terlihat dalam dirinya. Karena apa? Karena semakin yakin dengan takdir. Sehingga tidak tergesa-gesa dalam segala urusan. Apapun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, mungkin sering dengar ya kata ta'ani dan juga tabayun ya. Perbedaan yang mendasar antara ta'ani dengan tabayun. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, soal ta'ani tadi sudah kita singgung, adanya redaksi hadis secara khusus menyinggung masalah itu. Sehubungan dengan tabayun, ya ada sebuah ayat dari Quran surat Al-Hujurat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita dari orang yang fasik, maka bertabayunlah, cari kepastiannya atau pastikan kebenarannya. Jangan sampai kalian menimpakan kemudaratan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kalian, sehingga kalian menjadi menyesal karenanya. Nah, di dalam ayat tadi disebutkan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ada perbedaan qiraah ya, bacaan khusus terkait kalimat fatabayyanu. Kalau jumhur ahli qiraah semua membaca fatabayyanu. Tabayyanu itu diambil dari kata tabayyun. Sedangkan Imam Al-Kisai dan yang lainnya membacanya tidak dengan kata fatabayyanu tapi fatasabbatu. Dari kata tasabbut. Gitu. Apa yang dimaksud dengan tabayyun? Tabayyun adalah at-ta'arruf, mencari kebenaran tentang sesuatu. Itu tabayyun. Wa tafahush. Apa arti tafahush? Tafahush adalah memastikan, memeriksa. Itu tabayyun. Sedangkan yang disebut dengan tasabbut dalam hal ini maknanya sama dengan tabayyun. Dan termasuk dari tasabbut. Tasabbut itu memastikan kebenaran.
Kalau tabayun secara arti lughawi bahasa adalah at-ta'arruf tadi, mencari tahu. Kalau tasabut memastikan kebenaran, jadi sama aja. Nah, kemudian para ulama mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam bagian dari tasabut adalah at-ta'ani. Ya, sikap tenang, hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Memastikan segala sesuatu yang terjadi dan berita-berita yang datang. Jadi kalau kita simpulkan, ta'ani itu atau tabayun itu fokusnya kepada kebenaran berita. Gitu. Kita penting memastikan kebenaran berita, atau bahasa lainnya itu memvalidasi sebuah berita, itu tabayun. Sedangkan ta'ani fokusnya adalah bagaimana cara bertindak. Di mana kita dituntut untuk tenang dan hati-hati. Jadi sikap tenang dan tidak terburu-buru alias ta'ani ini nilai plus lah dari tabayun. Jadi sebenarnya masih ada kaitannya antara tabayun dengan ta'ani. Gitu. Nah, Ustaz, ya, melihat fenomena saat ini, ya, banyak orang yang merasa harus jadi yang tercepat dalam menyebarkan berita agar dianggap update gitu ya. Bagaimana Islam memandang ambisi kecepatan ini jika mengorbankan yang namanya ketelitian, Ustaz? Ada fatwa atau nasihat begitu yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwanya, di mana beliau mengatakan banyak manusia yang binasa dan tergelincir akibat sikap tergesa-gesa. Ini harus diketahui terlebih dahulu bahwa banyak manusia yang binasa dan tergelincir akibat sikap tergesa-gesa. Baik itu dalam menukil berita atau memberikan penilaian terhadap apa yang didengar, ataupun dalam hal lainnya. Gitu. Di antara manusia, kata beliau, ada yang misalnya menyambar berita begitu saja. Baru saja mendengar suatu kabar, langsung dibicarakan dan disebarkan. Ada juga di antara manusia itu yang terburu-buru dalam menjatuhkan hukum, menjatuhkan vonis atau penilaian. Mendengar sesuatu tentang seseorang misalnya, lalu merasa yakin bahwa orang itu telah mengucapkannya atau melakukannya. Kemudian tergesa-gesa dalam menghakiminya. Ya, tanpa teliti. Orang itu telah salah, orang itu sesat, dan semisalnya. Maka sikap yang ditanyakan tadi adalah sikap yang salah. Bersikap tenang, ta'ani dalam segala urusan, semuanya adalah kebaikan. Ya. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala dari apa yang diuraikannya itu ingin menekankan bahwa ketenangan adalah kunci, ketelitian adalah kunci, agar kita tidak salah dalam menyebarkan informasi ataupun tidak salah dalam menilai orang lain. Nah, dulu ada kalimat yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, la tatlub sur'atal amal watlub jaudatahu. Janganlah menuntut kecepatan dalam bekerja, tetapi tuntutlah kualitasnya. Fa innan nasa la yas'aluna fi kami faragha minal amal, innama yas'aluna an jaudati san'atihi. Banyak orang tidak bertanya dalam hal berapa lama pekerjaan itu selesai, tetapi mereka bertanya atau melihat kesempurnaan dan kualitas daripada hasilnya. Masya Allah. Tadi ucapannya bagus sekali, Ustaz, ya. Masya Allah. Masya Allah, ya. Gimana cara melatih diri, Ustaz, agar hati tidak mudah panas atau terprovokasi saat melihat berita yang sedang viral atau kontroversial di beranda kita? Baik. Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama diantaranya adalah membatasi waktu. Membatasi waktu, ya. Jangan terlalu sering ada di depan gadget. Itu yang ampuh saja. Itu penting. Batasi waktu untuk interaksi dengan segala informasi-informasi yang tersebar
di dunia maya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu saja banyak zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu akan senantiasa memberikan ketenangan dan jalan keluar. Jalan keluar bagi kita. Hindari rasa takut dari apa-apa yang sudah kita baca atau apa-apa yang sudah kita dengar. Iya. Gitu. Itu kan informasi kadang membuat kita cemas, resah. Membuat kita tidak tenang, resah. Gitu. Makanya tawakal kuncinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk ini juga perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengubah kebiasaan yang buruk dengan kebiasaan yang baik. Nah, itu diantaranya. Ya, baik Ustaz, Masya Allah. Nah, seringkali ada dilema Ustaz ya. Jika kita diam, khawatir berita bohong semakin menyebar. Namun, jika langsung merespon, kita takut salah ya. Bagaimana batasan yang tepat dalam menyikapi dilema ini? Baik. Terkait dengan berita-berita bohong yang tersebar di dunia maya, ya, terutama di era seperti sekarang ini yang begitu cepat, ini ya kita pertama-tama berpegang pada prinsip tabayun, klarifikasi atau verifikasi sebelum menerima atau menyebarkannya. Gitu. Karena ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, berita-berita bohong yang tersebar itu yang paling baik buat kita adalah kita abaikan. Tidak malah secara tidak langsung kita ikut mempromosikannya. Nah, itu kan kalau kita sebarkan, walaupun di situ ada bantahan atau itu sama saja dengan ikut mempromosikan berita bohong tersebut. Nah, kemudian juga selain itu, ya, kita harus berusaha berhati-hati jangan sampai menyampaikan semua yang didengar tanpa mengecek, ya, terlebih dahulu. Nah, karena kita termasuk berbohong. Ya. Kalau menyebarkan segala sesuatu yang kita dengar. Kafabil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli masami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta manakala ia menyebarkan, menyampaikan segala sesuatu yang didengar. Jadi intinya berita-berita bohong itu harus kita matikan supaya masyarakat tidak resah dengannya. Jadi jangan sampai kita jadikan diri kita itu sebagai kendaraan untuk menyebarkannya atau menyampaikannya kepada pihak yang berwenang. Ya, itu yang terakhir. Kita harus sampaikan kepada pihak yang berwenang bahwa ini ada berita seperti ini. Nah, mungkin sebagai penutup juga Ustaz ya. Ya, apa pesan dari antum Ustaz ya bagi para penuntut ilmu dan masyarakat umum ya agar tetap memiliki adab yang mulia di dunia digital ya, terutama dalam menjaga lisan dan jemari dari berita yang nggak jelas sumbernya. Baik. Para pendengar Radio Indosiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era seperti sekarang ini di mana informasi atau berita begitu cepat menyebar dan mudah untuk diakses, sebagai seorang muslim yang baik, ya, hendaknya kita menerima berita dengan cara melakukan tabayun atau verifikasi, memastikan kesahihannya, bersikap tenang dan penuh pertimbangan. Mari ya, kita jadikan teknologi modern dan ponsel pintar ini sebagai nikmat bagi kita, bukan sebagai petaka, sebagai pembela bagi kita di akhirat nanti, bukan malah sebagai penggugat kita, waliyadzubillah, serta menjadi catatan amal kebaikan bagi kita, bukan malah menjadi catatan keburukan. Maka pesan bagi saya sendiri dan juga para pendengar semuanya, kita patut waspada, menjaga diri baik-baik, berhati-hati, dan pastikan kebenaran dalam segala sesuatu sebelum bertindak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, Masya Allah, kita ucapkan jazakallahu khairan buat Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala yang telah Masya Allah ya menyampaikan faedahnya ya untuk kita semua ya terkait dengan tema ini. Dan mungkin kita tutup acara ini ya karena sudah masuk waktu zuhur, dan juga kami semua mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan ya, dan kita tutup acaranya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.